Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Samsani Hamzah, NIM D1 B12436, kelas H, program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah penemuan mikroskop, pengertian dan sejarah mikroskop elektron, kemudian penemuan struktur DNA. Nah, dulu itu orang dulu itu tidak bisa melihat hal-hal kecil yang tidak bisa tampak oleh mata. Tapi pada akhirnya di akhir abad ke-16 ada sekelompok pembuat lensa di Belanda, salah satunya itu Shahrial Jansen, yang menemukan mikroskop untuk pertama kalinya. Mikroskop awal itu masih sederhana sekali karena cuma memakai dua lensa. Akan tetapi cukup untuk memperbesar sebuah objek kecil. Setelah itu, di abad ke-17 muncul tokoh penting lain yaitu Antony van Leeuwenhoek, di mana dia memanfaatkan mikroskop buat melihat hal-hal yang nggak bisa atau tidak pernah dilihat sebelumnya, seperti bakteri dan protozoa. Bayangkan, dia jadi orang pertama yang bisa lihat dunia kecil itu. Seiring berjalannya waktu, mikroskop terus disempurnakan dan akhirnya jadi alat penting dalam dunia sains, khususnya biologi dan kedokteran. Tapi ternyata mikroskop bisa ada batasannya, tidak bisa memperbesar lebih dari 1000 kali. Nah, di sini muncul ide buat membuat mikroskop yang lebih canggih. Bedanya mikroskop ini tidak memakai cahaya, akan tetapi pakai berkas elektron. Karena gelombangnya jauh lebih pendek, hasil gambarnya bisa jauh lebih detail, bahkan sampai ke tingkat atom. Mikroskop jenis ini pertama kali dikembangkan sekitar tahun 1931 oleh dua ilmuwan Jerman, Hans Ruska dan Max Knoll. Mereka sukses bikin mikroskop elektron pertama. Dan karena penemuannya sangat penting, Ruska akhirnya dapat Nobel Fisika di tahun 1986. Sekarang mikroskop elektron dipakai di banyak bidang, mulai dari penelitian sel, bahkan kimia, sampai pengembangan teknologi. Nah, ngomongin soal kehidupan, kita nggak bisa lepas dari yang namanya DNA. Akan tetapi DNA tidak langsung dikenal kayak seperti sekarang. Awalnya sekitar tahun 1800-an, seorang ilmuwan bernama Friedrich Miescher menemukan zat aneh di bagian inti sel yang dia sebut sebagai nuklein. Padahal itu adalah DNA, tetapi waktu itu dia belum mengerti fungsinya apa. Kemudian baru di tahun 1953, dua ilmuwan bernama James Watson dan Francis Crick berhasil mengungkap bentuk asli DNA. Mereka nemuin kalau struktur DNA itu seperti tangga berpiling atau double helix. Penemuan ini membuat dunia genetik berkembang pesat, karena dari situ kita bisa mengerti bagaimana sifat yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Akan tetapi tidak cuma mereka berdua, ada juga peran besar dari Rosalind Franklin yang waktu itu meneliti bentuk DNA menggunakan sinar X. Tanpa data dari Rosalind, bisa jadi Watson dan Crick nggak bakal sampai pada kesimpulan itu. Penemuan ini benar-benar jadi titik balik besar dalam ilmu biologi dan kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.